kalau dia in the money itu otomatis tinggal tunggu aja cengkring. Waran terstruktur memang cukup unik ya. Mungkin bisa jadi instrumen hedging juga. Hai Sobi, welcome back to Pottrade, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan topik-topik terkini. Nah, kita balik lagi nih di episode lanjutan dari podcast sebelumnya yang membahas mengenai waran terstruktur. Dan di sini aku juga masih bareng dengan Mas Marshall, bakal kasih tahu kalian nih info-info yang lebih menarik lagi nih mengenai waran terstruktur dan pastinya membuat kalian semakin paham mengenai instrumen satu ini. Oke, halo Sobat Sobi, ketemu lagi dengan saya Marshall dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kali ini kita akan lanjut ngobrol lagi terkait dengan waran terstruktur, terutama melanjutkan dari yang part sebelumnya ya, biar lebih paham lagi dan mengerti lagi dengan instrumen ini. Oke, nah jadi kalau di episode sebelumnya kita udah bahas mengenai pengenalan produknya secara general, dan kita juga sempat di akhir itu membahas mengenai keuntungan dan juga resiko ya dari investasi waran terstruktur. Nah, di episode kali ini sebenarnya pembahasannya agak sedikit lebih mendalam lagi. Nah, aku juga pengen tahu nih ya, sebenarnya sobi-sobi di sini juga pengen tahu gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita tuh investasi waran terstruktur, parameter perdagangannya tuh kita bisa lihat dari mana? Saya akan jelaskan parameter perdagangan untuk waran terstruktur ya. Yang pertama itu harga minimumnya untuk waran terstruktur itu ada di Rp1. Oke. Jadi tidak bisa lebih rendah dari Rp1, itu udah paling mentok ya Rp1 kalau untuk diperdagangkan. Kemudian harga di waran terstruktur itu tidak ada istilahnya auto rejection seperti saham. Jadi harga sahamnya itu bisa naik terus, cuma yang membatasinya yang paling atas itu tidak boleh melebihi dari harga underlying-nya. Itu yang kedua. Kemudian maksimum price-nya tadi tidak ada. Kemudian last trading day, kalau part sebelumnya kita sudah menjelaskan ada jatuh tempo ya. Jatuh tempo kapan sih terakhir untuk kita bisa bertransaksi untuk waran terstruktur ini. Nah, kalau last trading day untuk pasar reguler dan negosiasi itu 3 hari sebelum jatuh tempo. Itu hari di mana ditransaksikan terakhir kali sebelum jatuh temponya. Kalau untuk di pasar tunai itu 1 hari sebelum jatuh tempo. Kemudian yang selanjutnya adalah settlement day gitu kan. Settlement day kalau untuk perdagangan transaksi dari perdagangan di pasar reguler gitu kan, itu settlementnya T+2, itu sama kayak saham T+2. Namun ketika jatuh tempo itu settlementnya itu adalah T+3. Jadi ada tambahan 1 hari ya, inilah ngurus-ngurus duitnya masuk kemana. Oke. Kemudian untuk jadwal perdagangannya itu sama dengan saham, jam perdagangan juga sama dengan saham. Karena ngikut underlying-nya kan. Betul. Sama gitu. Emang definisi adiknya gitu ya, ngikut kakak pergi kemana gitu ya. Nah, berarti produk waran ini sebenarnya bisa kita transaksikan baik di pasar reguler maupun pasar sekunder, apa gimana Mas? Pasar primer atau pasar sekunder itu ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Jadi kalau kita investasi di pasar primer berarti kita yang paling duluan gitu kan. Jadi harganya yang kita dapat juga harga initial price-nya gitu kan. Tapi kalau kita sudah beli di pasar sekunder gitu kan, harga udah bergerak. Kalau underlying-nya naik, kalau untuk contohnya waran gitu, kita ya inisialnya bakal lebih besar gitu kan. Oke. Jadi kayak mungkin kalau pasar sekunder itu kalau misalnya ada yang jual sebelum jatuh tempo gitu kali ya Mas? Iya, ada yang jual sebelum jatuh tempo. Jadi memang beda-beda pertimbangan dari masing-masing investor. Ada yang suka hold to maturity, misalnya pegang terus sampai jatuh tempo. Ada juga ya udah ada gainnya, mau ambil capital gainnya aja, ya udah di pasar sekunder dia jual ketika udah dirasa udah cukup lah keuntungannya gitu. Oke, mungkin yang kayak aduh dakdikduk nih nanti bakal sampai setinggi ini lagi nggak ya gitu ya. Oke. Nah, itulah yang dinamakan kalau misalnya kita mau jual sebelum jatuh tempo tuh pasti ada yang beli gitu ya tadi ya. Salah satu keuntungannya juga gitu, ada liquidity providernya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah
Kalau untuk penyelesaian transaksinya sendiri tuh gimana sistemnya? Apakah sama seperti saham atau gimana? Kalau memang penyelesaian transaksinya kalau untuk pasar sekunder sama aja gitu kan, T+2. Namun yang membedakan di sini kan yang menariknya ada jatuh temponya. Jatuh temponya itu untuk pada saat jatuh tempo, untuk contohnya call warrant ya. Kalau untuk akan dibandingkan dulu apakah antara settlement price dan exercise price gitu. Kalau saya recall sedikit, kalau exercise price itu udah ditentukan di awal. Gitu, udah ditentukan di awal pada saat penerbitan pertama. Kalau settlement price itu harga closing dari underlying-nya. Closing dari underlying-nya selama 5 hari bursa berturut-turut. Jadi rata-rata 5 hari bursa berturut-turut. Nah, ini yang dibandingkan dengan exercise price-nya tadi gitu kan. Kalau untuk call warrant, ketika exercise price-nya itu lebih rendah daripada settlement price-nya, maka itu disebutnya in the money. Maka investor yang hold to maturity nanti akan terima cash langsung gitu. Jadi nggak usah repot-repot kita jual dulu efeknya. Jadi udah otomatis ya. Otomatis kalau dia in the money itu otomatis tinggal tunggu aja cengkring gitu. Masuk ke RDN gitu ya. Ya, terus so, jadi kalau sebaliknya gitu kan, kalau out of the money otomatis tidak ada dana yang ditransfer gitu. Oke. Jadi kayak kita udah sekali beli tinggal tunggu sampai jatuh tempo, udah nanti kalau cair langsung ke RDN gitu ya. Betul. Oke, itu adalah untuk penyelesaian dari transaksi warrant terstruktur itu ya. Nah, boleh nggak juga kita nih kasih gambaran sebenarnya simulasi transaksi warrant terstruktur itu seperti apa sih? Mungkin kalau mau dicontohin ya, misalnya ada warrant terstruktur yang menggunakan underlying saham ABC gitu kan. Kemudian pada saat penerbitan itu harga saham underlyingnya di 10.000 gitu. Kemudian ada rasio juga gitu kan. Rasionya anggaplah 1:1, berarti satu warrant itu mewakili satu saham underlying. Kalau rasionya. Jadi kalau misalnya ada rasio yang 2:1, berarti tinggal di split aja gitu kan. Jadi dua warrant terstrukturnya itu mencerminkan satu underlying sahamnya gitu kan. Kemudian kita bikin skenarionya, harga warrant terstrukturnya itu di 300 buat pada saat penerbitan. Harga penawarannya di 300 dan harga saham underlying-nya itu di 10.000 gitu kan. Kemudian misalnya sekarang gitu kan. Sekarang harga saham underlying-nya itu naik dari 10.000 ke 10.500 gitu kan. Dengan rasionya 1:1 tadi, secara teoritis gitu kan. Secara teoritis harga structure warrant-nya itu akan naik 50% dari kenaikan harga underlying-nya tadi. Jadi harga underlying-nya itu naiknya 250 gitu kan. Berarti kalau dikalkulasi dari initial investment yang 300 tadi, itu dalam misalnya skenario-nya 1 minggu ya. Dalam 1 minggu harga structure warrant itu naik jadi 550 gitu kan. Kalau di realize gain-nya itu keuntungannya udah 250. Nah, tadi kalau kita mau compare gitu antara investasi langsung di underlying dengan investasi langsung di structure warrant gitu kan. Kalau di structure warrant itu naiknya dari 10.000 ke 10.500 itu kenaikannya kalau dihitung secara persentase itu 5% gitu kan. Cuma kalau dari gain yang dicerminkan oleh structure warrant-nya tadi itu 250 dibandingkan sama 300, itu lebih kurang di 80% itu keuntungannya gitu. Memang keuntungannya jadi lebih besar gitu. Betul. Ini yang menariknya di structure warrant gitu kan. Jadi tapi memang investor itu punya opsi, apakah dia mau hold to maturity ataupun mau realize gain-nya gitu kan. Gitu. Jadi mungkin investor juga kalau mau ngelihat nih warrant ini bakal naik atau enggak itu juga lihat dari mungkin pergerakan harga sahamnya gitu ya secara hariannya gitu. Betul. Jadi memang investor juga harus memperhatikan underlying-nya juga gitu kan. Harga underlying-nya, pergerakannya juga gitu kan, untuk memprediksi sebenarnya kira-kira harga structure warrant-nya itu bakal bergerak kemana gitu kan.
Jadi memang harus memperhatikan. Makanya tadi memang sebaiknya investor yang mau berinvestasi di Saktiwaran itu juga memahami investasi di saham gitu. Oke, jadi ini sudah benang merahnya sudah kita temukan gitu ya, kayak oh ya kenapa sih harus bisa mempelajari juga seputar saham ya, karena mau nggak mau nih Warren Terstruktur itu kan adiknya saham gitu ya. Kita harus kenal kakaknya dulu nih, gimana pergerakan harganya segala macam, baru kita lihat adiknya. Karena kalau tadi seperti yang kalau kasusnya adalah tipe yang Warren ya. Betul. Itu kalau misalnya harga kakaknya naik ya adiknya bisa jadi ikut naik juga gitu. Kecuali kalau misalnya kita ambil barangnya itu adalah yang tipe put ya. Betul. Yang kalau harganya naik justru Warrennya agak meringis sedikit gitu ya. Betul. Nah nextnya nih, mungkin ini menjadi salah satu yang paling dinanti dan ditanyakan juga. Kan produk dari Warren Terstruktur itu kita bisa bilang cukup banyak gitu, cukup variatif lah gitu ya. Nah, gimana caranya nih kita bisa memilih produk yang sekiranya punya potensi bagus nih di jangka ke depan? Ya, sebenarnya teman-teman Sobi yang perlu diperhatikan kalau ada instrumen baru, kan kita harus coba untuk belajar ya, digging gitu kan, knowledge-nya gitu kan. Apakah dari segi regulasi ataupun mungkin dari segi informasi yang perlu kita butuhkan untuk pertimbangan investasi kita. Yeah. Di antara informasi yang penting itu pertama prospektus gitu kan. Okay. Pada saat penerbitan pertama kali itu penerbitnya itu pasti akan mempublikasi prospektus gitu. Oh, oke. Jadi di prospektusnya itu juga ada disclosure terkait dengan nilai penerbitan yang akan dilakukan oleh penerbit sampai dengan ketentuan terkait dengan penyesuaian. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau Saktiwaran itu harga pelaksanaan sama rasionya itu bisa disesuaikan. Jika underlying-nya ada corporate action, misalnya stock split atau right issue dan segala macamnya. Dan formulasi untuk penyesuaian itu sudah diungkapkan di dalam prospektus. Jadi harus di notice juga gitu kan. Harus dipahami jadi, juga harus dipahami ya. Juga. Tiba-tiba kok exercise date-nya kok harga pelaksanaannya atau rasionya disesuaikan misalnya. Jadi ternyata ada cantolan, ternyata underlying-nya juga juga berubah gitu kan. Otomatis di Saktiwaran itu harus mengikuti. Kemudian informasi-informasi lainnya itu bisa diakses juga oleh teman-teman Sobi itu di website bursa. Itu udah paling valid lah kalau informasi sudah di situ ya. Ataupun dari website penerbit itu sendiri. Gitu. Walaupun mungkin saat ini baru 30 underlying saham yang bisa digunakan sebagai underlying Warren Terstruktur, tapi kalau produk Saktiwaran yang udah diterbitin itu udah mencapai ratusan gitu. Jadi mungkin untuk underlying yang sama aja, misalnya PT ABC mungkin ada 5 atau bahkan mungkin bisa 10 efek Saktiwaran yang menggunakan underlying saham yang sama gitu kan. Nah, tapi mungkin ya ini teman-teman investor perlu mencermati juga. Nah, di sini makanya perlu kita mempelajari apa sih yang membedakan antara efek Saktiwaran satu dengan yang lainnya. Padahal underlying-nya sama gitu kan. Ini mungkin cek ke market, kok di market harganya beda, underlying-nya sama gitu kan. Yang pertama yang perlu dicermati itu rasionya. Rasio. Kalau mungkin rasionya itu semakin tinggi gitu kan, otomatis harganya itu bakal tersplit lebih banyak gitu kan. Kalau dia 2:1 ya tersplit jadi 2 gitu kan. Dibandingkan dengan rasio 1:1. Mungkin kelihatannya harganya kok lebih murah gitu kan. Ternyata secara rasio mereka lebih besar. Jadi misalnya rasionya 5:1 berarti butuh 5 Saktiwaran gitu kan untuk setara dengan satu underlying-nya. Nah, yang perlu diperhatikan itu di informasi di term sheet-nya. Ada istilahnya term sheet. Jadi term sheet itu mencakup informasi terkait dengan Saktiwaran yang akan diterbitkan gitu kan. Efeknya gitu kan. Mau rasionya berapa, harga penawarannya berapa, harga exercise price-nya berapa gitu. Kemudian tanggal exercise price-nya, exercise date-nya kapan.
Jadi itu ada informasinya ada di term sheet gitu. Jadi antara prospektus ataupun term sheet itu informasinya saling melengkapi satu sama gitu lain. Jadi nggak boleh hanya lihat term sheet aja, perlu diperhatikan itu informasi yang disampaikan di prospektus gitu. Perhatikan juga istilahnya moneyness. Jadi moneyness itu dibandingkan antara exercise price-nya itu dengan harga kuotasi harga SV yang sedang berjalan gitu. Jadi kalau harganya sekarang itu udah misalnya harga underlying-nya yang sedang berjalan. Kalau harga underlying-nya itu udah lebih rendah dari harga exercise price-nya itu, berarti kalau untuk call warrant ini udah tanda-tanda gitu kan. Tanda-tanda out of the money gitu. The warning gitu ya. Sebaliknya untuk yang put warrant gitu. Jadi ini juga diperhatikan juga selisih harganya tersebut. Kemudian periode jatuh temponya juga perlu diperhatikan gitu kan. Misalnya kalau periode jatuh temponya itu masih panjang gitu kan, mungkin masih ada ekspektasi atau prediksi dari teman-teman investor, nih harganya mungkin sekarang sempat turun, sempat lebih rendah daripada exercise price-nya, tapi masih ada room untuk bounce back gitu kan, naik lagi harganya gitu kan. Tapi kalau udah mau jangka waktunya juga pendek gitu kan, jadi mungkin perlu dipertimbangkan apakah dalam jangka waktu dekat itu harganya akan bounce back lagi atau enggak. Itu masalah prediksi, probability gitu kan. Jadi itu perlu dicermati oleh investor sebelum memutuskan untuk investasi membeli sakti warrant gitu. Jadi mungkin kalau merangkum sedikit gitu, apa aja sih tipsnya? Yang pertama pastinya kita harus belajar dulu gitu ya, warrant terstruktur itu sebenarnya apa, mekanismenya seperti apa. Lalu kita juga yang kedua, sebelum memilih produk kita juga pelajari dulu underlyingnya gitu ya. Terutama kita harus belajar juga mengenai sahamnya itu tadi, untuk membantu kita lebih memahami pergerakan harga dari warrant terstrukturnya ini. Lalu selanjutnya tadi, sebelum kita pilih juga kita harus baca dan pahami prospektus dan juga timesheetnya di situ, karena dengan kita memahami informasi dari kedua hal tersebut itu memudahkan kita juga nih untuk meyakinkan kita apakah ini warrantnya sudah oke dan sesuai dengan preferensi kita masing-masing ya, resiko kita masing-masing. Dan juga perlu dipahami kalau pastinya warrant terstruktur ini tuh pergerakannya sangat dipengaruhi oleh underlyingnya. Jadi nggak bisa kamu investasi warrant terstruktur tapi nggak perhatiin pergerakan sahamnya gitu ya. Betul. Jadi itu udah saling berkesinambungan gitu. Nah kira-kira ada tambahan lagi nggak nih dari Mas Marshall? Ya memang warrant terstruktur memang cukup unik ya. Mungkin bisa jadi instrumen hedging juga bagi sebagian dari investor juga bisa digunakan untuk hedging juga gitu kan. Tapi memang ya seperti yang Mbak Okta tadi sampaikan juga. Jadi kita itu perlu paham dengan instrumen yang mau kita investasikan. Kita perlu digging untuk mencari tahu lebih banyak. Kemudian kita assess apakah instrumen ini cocok nggak dengan risk appetite kita gitu kan. Kalau misalnya cocok, go gitu. Kalau nggak cocok, mungkin ada instrumen lain yang mungkin lebih cocok, yang lebih pas gitu. Betul. Jadi kalau investasi kita ini juga harus nyaman gitu ya dengan produk yang kita pilih gitu. Gak mungkin kita mau beli kucing dalam karung gitu ya. Ya udah invest aja tapi kita nggak tahu ini mau kemana geraknya, apa keuntungan di masa depan dan sebagainya. Oke, Mas Marshall, sebelum kita menutup episode kita kali ini, aku mau Mas Marshall mungkin kasih 3 hal yang bikin sobi-sobi ini makin yakin untuk mulai investasi warrant terstruktur. Yang pertama gitu kan, menariknya warrant terstruktur ini adalah inisial investasi untuk warrant terstruktur ini lebih rendah dibandingkan dengan investasi langsung di underlying itu sendiri. Betul. Jadi untuk inisial investasinya itu tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua gitu kan, saham-saham yang digunakan sebagai underlying di warrant terstruktur ini adalah saham-saham yang masuk dalam ADX30 gitu. Artinya saham-saham yang memiliki likuiditas yang paling bagus, kemudian dengan
fundamental yang oke gitu. Yang ketiga gitu, waran terstruktur ini tentunya bisa dijadikan sebagai alternatif investasi ataupun instrumen hedging bagi teman-teman yang memiliki beberapa portofolio investasi lainnya. Oke, thank you banget Mas Marshall udah nemenin sobi-sobi semua di sini nih untuk lebih paham mengenai produk waran terstruktur. Jangan lupa sobi, IDX Investor Reward Program itu masih berjalan nih. Jadi kamu masih punya kesempatan untuk dapetin hadiah juta rupiah dari investasi waran terstruktur. Untuk informasi lengkapnya bakal kita cantumin di akhir video ini. Sebelum itu, thank you banget sobi udah nontonin podcast kali ini sampai akhir. Untuk kamu yang mau dapat informasi lebih lengkap lagi bisa tontonin di episode sebelumnya, karena di situ Mas Marshall juga bagiin informasi yang gak kalah menariknya. Dan jangan lupa untuk follow all social medianya BNI Sekuritas dan Beyond supaya kamu gak ketinggalan informasi dan update dari kita. Dan aku Octavia, Mas Marshall di sini pamit undur diri, sampai jumpa di potret selanjutnya.